harus merespon. Ini sistemnya obligasi mundur ke zaman emas. Ada era demokrasi mundur ke era khilafah yang bentrok ragu. Ini zaman di mana kita berada dalam satu titik yang kemudian puncak yang disebut sekarang dikenal dengan nama milenial. Nah, dalam situasi yang kondisi seperti ini, yang paling aman adalah Nahdlatul Ulama. Ini yang paling aman. Kenapa? Karena selalu mengajarkan kesadaran di mana kita ini adalah orang yang hidup di zamannya para ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebuah pilihan yang selalu mengajarkan bahwa jangan lupa kita ini adalah muridnya ulama. Hidup di zaman para ulama. Kalau kita hidup di zaman Nabi, kita disebut sahabat. Itu generasi awal ketika Islam masih di Makkah. Ketika Islam masih di Makkah, di Madinah, orang bisa belajar langsung sama Rasulullah. Dan orang itu yang disebut sahabat. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gak ada sahabat Asep itu, gak ada. Asep itu ketika sudah generasinya para ulama. Di generasinya tabi'in belum ketemu Asep. Cecep belum ada. Di generasinya tabi'in belum juga ketemu Cecep atau Asep. Itu ketemu di zamannya kiai-kiai yang ada di Pangandaran, yang ada di Ciamis. Nah, ini kesadaran muridnya ulama. Nah, muridnya ulama ya seperti ini. Nah, sekarang ada orang hidup di zamannya para ulama, tapi lupa bahwa hidupnya di zaman ulama, kesadarannya seperti sahabat. Wah, akhirnya ruwet kan. Muridnya ulama di sini, tiba-tiba kesadarannya sana. Nah, ini namanya kesadaran zaman sama kesadaran makan itu. Dan itu ruang ahli sunnah wal jamaah. Itu. Nah, makanya agar terjadi keselarasan, maka Nahdlatul Ulama memberikan ruang-ruang setiap angkatan dan generasi. Yang tua-tua diurusi suriah, yang perempuan diurusi sama fatayat yang kecil-kecil, yang gede-gede diurusi sama muslimah. Ada yang ngurusi, yang sukanya kelahi diurusi sama ansor, namanya banser. Yang suka pop gitu banser. Yang kalau ada masalah nggak pakai mikir langsung itu banser. Nah itu banser itu urusannya kalau keliru urusannya ketua ansor gitu aja. Yang urusan sekolahan urusannya ma'arif, yang urusan zakat urusannya lasis. Nah, urusan generasi ke depan yang akan menapak menjadi dewasa itu adalah urusannya IPB NU dan IPNU. IPB NU gagal di IPB NU ya ora ono ansor. Kenapa estafetanya hilang? Maka anak-anakku yang di penuh dan di pekerjaanmu berat. Karena sampean harus merespon zaman milenial dengan jernih. Dan bisa dengan dilakukan dengan cara apa saja. Yang penting ajarkan kepada agama dengan cara pelajarannya para ulama. Ajarkan kesadaran ruang dan waktu, artinya kesadaran Indonesia. Ini penting. Itu kesadaran agamanya kurban, ruang waktunya pangan darat. Rasulullah di ruang dan waktu di sana adalah unta, ruang waktu pangan darat adalah sapi. Kalau maksakan korban unta ditangkap polisi karena ini untanya kebun binatang. Dan itu ruang dan waktu zaman Rasulullah kesadarannya adalah jubah.
Ruang dan waktu Pangandaran kesadarannya adalah sarung. Kenapa? Karena jubah nggak bisa dipakai nanam padi di sawah, maka jubah harus dipotong. Potongan jubah namanya baju syar'i, akhirnya dikenal dengan potongan syar'un. Dulu di sini tidak punya huruf ain, punyanya Monggo-Bonongo, maka syar'un menjadi sarung, sarungan menjadi sarungan. Dulu kesadaran betul itu kesadaran. Kalau sholat zuhur di Arab sana dipanggil 11:30, sampai hari ini pasti datang karena orang umroh dan orang haji. Kalau manggil sholat di sini 11:30 zuhur, harus sadar orangnya masih bisa sawah, maka panggil aja 11:02 atau jam 2. Biasa aja. Sadaran ruang dan waktu ini. Kalau capek nunggunya itu hati masih apa ya diuruti aja. Biasa. Sadaran ruang. Orang Mekah, orang Madinah ketika rindu pada Rasul bisa datang ke makam Rasulullah. Orang sini makamnya jauh, mau nengok ke sana apa 40 juta. Maka kerinduan orang Jawa adalah menyebut-nyebut dalam kalimat-kalimat yang indah. Rindu jarak jauh, lahirlah tradisi sholawatan. Ada yang marhaban ya Nurul Aini, marhaban jannal husani, marhaban. Ini biasanya yang santri-santri ketika rindu Rasul. Kalau itu, kalau yang rindunya sudah kata Assalamun samirun. Rindu yang ini. Kalau rindunya orang Sunda, ya Rasulullah salam, assalamun alaik, ya Rabbi ya syafat, liwatati adman ayati rantan ratal alami, ya muhaiman ju, bilang karami asli masjid. Ini kesadaran ruang dan waktu orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, lupa. Kesadarannya Bimbo, orang Bandung yang suka musik pop ya. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Rindunya macam-macam kesadaran ruang waktu. Dan itu yang suka ragu main nama dangdutan, ya rindunya kayak dangdut. Karena rindu. Yang gitu. Ya Rasulullah salamun alaika, bagi anak muda yang suka konser ketika rindu Rasul ya nana. Nah kalau sudah seperti itu nggak usah dikomplain. Karena yang namanya bahasa rindu itu nggak bisa dikomplain. Bahasa cinta, bahasa cinta itu bebas, indah-indah aja. Seperti saya sampaikan, ini kesadaran ruang waktu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al karam. Untuk musyrik sudahlah, orang rindu itu terserah, nggak usah rindu. Untuk bahasa cinta itu banyak yang kalau dilihat musyrik.
Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kudengarkan pada dirimu. Seandainya aku bertemu Tuhan, dan musyrik, kau usah dikomplain. Nah, kesadaran ulama itu indah di tangan para ulama zikir. Di Arab sana orangnya pinter-pinter sampai diem begini, gak ada masalah. Yang lain ngerti caranya dikir. Tapi kalau di sini sampai dikirnya diem, yang orang Pangandaran yang kampung nggak ngerti itu bunyi apa. Makanya kalau dikir, bunyi. Nah kalau kiainya cuman, jadi yang gembira. Makanya Islam itu indah, kesadaran ruang dan waktu. Ketika di Mekah seperti itu, ketika bergeser ke Persia, orang Majusi, Sayyidina Husain diambil menantu sama Raja Rustum. Majusi itu menyembah api. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Menyembah apinya orang Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Lahirlah konsep Manaro. Sampai di sini namanya menara. Itu tradisi Persia. Orang di sana, sholat bisa. Orang di sini kehalang pohon, maka pakai beduk, bung gitu. Adzan subuh, gayanya juga beda. Gayanya orang Arab, sholat khairum minan naum. Itu orang adzan Arab, adzan Pangandaran, as-sholatu khairum minan naum. Tidurnya panjang, masih udah bangun tidur lagi. Nah, ini disadari betul oleh generasi yang berada di bawah naungan para ulama. Makanya santri ini nggak pernah mengalami konsep yang sangat ruwet, itu nggak pernah. Nah ini akan terus berjalan. Makanya Nahdlatul Ulama itu menjadi sebuah cara beragama yang sangat indah. Apa ada yang caranya seindah itu. Orang makan bareng-bareng, zikir, caranya santri enak karena tidak semua orang pinter. Makanya NU kalau zikir yang satu aja, yang lain meniru berdoa. Tidak semua orang mengerti berdoa minta apa, maka yang berdoa cukup satu orang. Alhamdulillah, yang lain cuma amin. Kalau kelamaan amin. Jadi syariat yang dikembangkan ini benar-benar terkait dengan kesadaran ruang dan waktu. Haji sama, tetap aja ke sana, tapi kalau di tangan para ulama haji menjadi indah. Kenapa jadi indah hajinya? Karena ada haji palsu. Di mana? Di alun-alun Pangandaran, namanya manasik haji. Dan itu terus pergi haji diantar ke asrama haji di Pondok Gede atau di mana, di Bandung, di Tasik. Berangkat ke asrama, yang pergi haji masuk asrama, yang ngantarkan belok ke kebun binatang. Nah ini, jadi menghadapi dunia yang terus bergerak, para ulama menghadapi situasi yang jeli melihatnya. Jadi tidak kemudian harus kembali lagi ke sana, kembali lagi ke zaman Rasul. Ini yang selalu bermasalah yang seperti ini, tidak punya kesadaran ruang syar'i, bahwa ruang syar'i itu ada kaitannya dengan ruang dan waktu. Maka mundur, kembali ke Rasul, kita kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah. Nah, akhirnya selalu bermasalah. Ruang demokrasi yang dibangun di Suriah, yang dibangun di Libya, tiba-tiba dikembalikan ke zaman khilafah. Dari negeri yang sangat makmur, sekarang jadi negeri yang hancuran. Nah ini sadar lama, benar-benar tegak para ulama. Sadar ruang dan waktu. Nah, ruang dan waktu ini juga harus dijaga. Kenapa? Karena agama akan terjaga kalau ruangnya terjaga.
Makanya Allah menyatakan dalam satu ayat, "Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Aku bikin manusia ini yang terbaik. Sudah enggak punya tanduk berarti sudah tidak tanduk-tandukan, sudah tidak punya cakar berarti sudah tidak cakaran. Dan manusia ini baik sudah pakai akal, tapi manusia akan terjerumus kepada asfala safil, akan terjerembab. Agar tidak turun kepada asfala safilin, maka harus ada apa? Amanu wa amilus sholihat. Makanya ada kemudian para ulama mengajarkan amanu wa amilus sholihat. Manusia yang baik akan semakin terjaga karena ada iman dan ada berbuat baik. Tapi agama yang baik, manusia yang baik tidak akan pernah terjaga tanpa adanya ruang waktu yang terjaga, namanya baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Ini tanpa bangsa dan negara yang aman, manusia yang baik tidak terjamin. Suriah, ya, Suriah itu orangnya ganteng-ganteng, Libya cakep-cakep, tapi rusak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan keamanan. Agamanya baik-baik, tapi tidak ada jaminan keamanan. Maka bangsa dan negara yang aman, yang menjamin manusia yang baik, yang menjamin agama yang baik. Makanya kemudian ada konsep baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Lah kita punya ini yang kadang kita lupa. Kita pengen agama aman, kita pengen manusia aman, tapi kita selalu meributkan keamanan bangsa dan negara. Urusan omnibus law kan bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, sudah ada penjelasannya. Ribut pengen jadi bupati diselesaikan di pilkada. Pengen menang, ribut di pilkada sudah terjadi, selesaikan dengan uang. Kalau punya, lu kan dapat salurannya masing-masing. Kalau salurannya masing-masing, jangan ganggu keamanan bangsa dan negara. Nah kita ini kan selalu ganggu keamanan. Bangsa lagi tenang diganggu. Awas bentar lagi ditabrak asteroid, mau kiamat. Bangsa lagi tenang, awas dimakan sama Cina. Awas PKI. Oh, kita kira pusing. Orang-orang ini mau punya apa? Ya selalu kalau kamu lihat PKI tangkap, serahkan sama polisi. Jangan cerita ada PKI. Mana PKI-nya mana? Ya pokoknya ada, kita diajak. Kalau kamu tahu, tangkap, serahkan polisi. Kalau kamu gitu aja kan, semua ada salurannya. Kalau kita nggak boleh nangkep, karena kalau kita yang nangkep gitu, nggak pasrahkan polisi, aman. Kita itu begitu, makanya kita ini kan kita susah. Kita sudah tahu bahwa yang akan menjamin manusia yang baik, yang akan menjamin agama yang baik adalah karena terjaminnya keamanan bangsa dan negara. Nah kalau sudah berbicara keamanan bangsa dan negara, konsepnya adalah bersama-sama. Kenapa? Karena ruang bangsa dan negara adalah ruang milik berbeda bangsa, ruang milik berbeda suku, ruang milik berbeda agama. Maka ruang keamanan bangsa dan negara yang berbeda-beda oleh Rasulullah diterima dalam piagam Madinah. Berbeda agama, berbeda suku disatukan dalam piagam Madinah. Lah kita untuk menerima keamanan bangsa dan negara yang berbeda-beda, kita terima dengan Pancasila. Bukan itu. Apakah Pancasila ini dari Islam? Ya nggak usah ditanya deh. Kalau Pancasila itu dari Islam, yang namanya ketuhanan Maha Esa itu pasti Islam. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adilun itu bahasa Arab, adabun bahasa Arab. Adilun itu manusiain fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sila kedua itu sudah menggunakan bahasa Arab yang adil dan beradab.
persatuan Indonesia. Siapa sih yang nggak ingin bersatu? Apalagi kalau sudah berbicara tentang kerakyatan. Kerakyatan adalah sebuah kalimat yang diambil dari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan itu adalah kalimat Rasulullah yang menjadi rakyat, yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Hikmah itu ila sabili rabbika bil hikmah. Kebijaksanaan dan musyawarah itu bahasa Arab. Wasyawirhum fil amri. Perwakilan al-wakil itu bahasa Arab. Kenapa kamu melihat sesuatu yang sederhana aja gak lihat? Keadilan sosial, sosial rakyat Indonesia itu apa? Untuk menjamin baladil amin. Jadi baladil amin harus dijamin karena isinya banyak orang, banyak agama, banyak suku. Itulah karena Pancasila mampu menjamin ini, akhirnya kita punya pilihan paling cerdas di dunia. Apa itu? Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kita puluhan bangsa bisa bersatu pakai satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Iya, kalau manusia yang baik, semua manusia itu baik. Kalau amanu amanu sholihat itu pilihan Islam. Itu. Tapi kalau sudah pilihan baladil amin, keamanan bangsa dan negara, itu pilihannya macam-macam. Mempersatukan agama, mempersatukan suku. Maka demi baladil amin, demi keamanan bangsa dan negara, kami yang dulu mestinya disebut syaikhun, ikhlas disebut kiai. Padahal kiai itu bukan cuma seorang kiai ulama, tapi bisa kebo kiai selama. Tapi kalau ulama pasti manusia, bukan sapi, bukan kambing, bukan ular. Tapi kalau kiai bersatu. Kami mestinya tilmidun, tapi menjaga baladil amin kami menggunakan nama santri. Kami mestinya sholat, tapi menjaga keamanan bangsa dan negara, menjaga balik kita menggunakan istilah sembahyang. Sama, gak usah ribut. Demi persatuan, akhirnya kemudian ya maha mio, ikhlas disebut Bunda. Demi kestabilan bahasa, akhirnya seluruh pompa air ikhlas disebut Sanyo. Seluruh mie instan rela disebut sari, seluruh minuman botol rela disebut aku, seluruh pembalut ikhlas disebut softtek. Ini untuk apa? Demi baladil amin yang akan menjamin manusia yang baik, yang akan menjamin ahsani taqwim, dan akan menjamin aman wa amilus sholihat. Kenapa kemudian kita dulu sampai perang? Karena harus ada yang menjamin aman wa amilus sholihat dan ada yang menjamin ahsani taqwim. Dan itu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ajarkan anak-anak kita mengerti bangsa negara yang aman. Apapun agamanya, ajarkan bahwa manusia itu semuanya baik. Bahwa pilihanmu adalah aman wa amilus sholihat Islam, tetap jaga keamanan bangsa dan negara. Bantu polisi, bantu TNI untuk urusan keamanan bangsa dan negara. Dan sekarang milenial ini lintas bangsa, lintas negara, lintas suku. Batas milenial cuma satu. Kalau kita pergi ke negara orang pasti ditanya pasportmu mana? Pasportmu mana? Maka kesadaran bangsa dan negara sekarang makin tipu. Amerika tidak boleh malu terhadap anak bangsanya. Gagal di Vietnam, dia kembangkan film Rindu 1 sampai 6. Dia nggak malu anak bangsanya terhadap bangsanya. Amerika ditekan secara spiritual oleh Cina agar bangsa Amerika anak-anaknya tidak malu terhadap Cina, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu dengan Jepang ditekan secara spiritual, bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan film samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dengan judul The Last Samurai. Konflik antar ras di Malaysia gak bisa ditahan. Tapi bahwa
kemudian Malaysia harus bertahan dengan perbedaan bangsa dan suku, maka kemudian Malaysia diserahkan kembali sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin harus sadar bangsa Malaysia tidak bisa dilepaskan dengan ras India. Agar dia mengerti itu, diajarkan bertemu dengan tokoh kecil namanya Janjit. Biar dia tidak lupa dengan anak-anak Cina, biar gak konflik, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Agar dia gak lupa dengan anak-anak Indonesia, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Susanti. Ini caranya orang Malaysia mengajarkan hidup bersama dalam Malatil Amin. Caranya orang Jepang agar bangsanya tidak lagi saling bertikai, bahwa rezim Tokugawa dan restorasi Meiji saling membantai, dilupakan itu semua. Kerahkan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan agar tidak terulang lagi. Anak-anak kecil Jepang dikenalkan dengan sebuah film sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin, bahwa masa lalu harus secepatnya diambil untuk menjadi bagian dari masa depan. Jangan kemudian selalu bilang PKI bangkit lagi, PKI bangkit lagi. Jangan selalu bilang begitu. Nontonnya di masjid tidak usah. Kenapa? Karena anak-anak PKI sudah menjadi orang yang sholat. Kiai tahu di kampung-kampung sudah ikut toreko, anaknya sudah masuk masjid, sama kayak Rasulullah. Walaupun ada surat tabat yang begitu keras, tapi ketika Rasulullah jadi imam, gak pernah membaca surat Al-Lahab. Kenapa? Karena Rasulullah tahu anak-anak Abu Lahab sudah menjadi makmumnya Rasulullah. Jangan kalau PKI. Tanggal 31 kita dituduh komunis, begitu tanggal 8 kita dituduh kapitalis. Ini apa-apa ente, jangan gitu ya Kang, sabar. Jadi bangsa ini harus terus bergerak. Kita rawat betul Baladil Amin sambil berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, lomba-lomba bangun masjid, tapi jaga keamanan bangsa dan negara. Karena itu yang akan menjaga manusia yang baik dan agama yang baik. Makanya konsep kita adalah konsep Baladil Amin, bangsa yang aman. Ini karena kita para teman-teman penuh ini punya tugas di situ. Kenalkan kembali bangsamu ini. Seiring dengan perjalanan waktu semua dijelek-jelekkan. Punya presiden jelek, punya tumpeng jelek, punya apa jelek. Kita kenalkan kembali bahwa kita adalah bangsa yang baik. Bahwa di era milenial manusia tidak lagi bisa memilih. Kenapa engkau lahir Indonesia? Kenapa engkau lahir Arab? Kenapa engkau lahir Amerika? Yang di Arab itu cantik ganteng, yang di Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang di Cina tentung-tentung sipit-sipit, sementara yang di Afrika itu gosong kayak kopi. Kenapa kita yang paling kecil di muka bumi? Jelaskan pada anak-anak itu, nggak usah kemudian kita enakan jadi orang Amerika, nggak enakan jadi orang Indonesia. Arab itu cantik dan ganteng, tapi air nggak ada. Sehingga kalau mandi susah, makanya cantik dan ganteng itu biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng.